Bab 7311. Charlie sama sekali tidak menyangka, setelah hampir menjelajahi seluruh kota bawah tanah, ia tidak menemukan satu pun bahan untuk kultivasi. Namun justru di dalam cincin yang diberikan oleh Lin Waner, ia malah menemukan sejumlah besar batu spiritual. Disebut, sejumlah besar, sama sekali bukan berlebihan, karena Charlie menghitungnya dengan teliti. Batu-batu spiritual itu, besar dan kecil jika dijumlahkan, mencapai lebih dari 2.000 buah. Selain itu, Charlie juga menyadari bahwa semua batu spiritual ini tanpa pengecualian memiliki kandungan energi spiritual yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan batu, kedamaian dan kemakmuran, yang pernah ia dapatkan sebelumnya, maka dalam volume yang sama, kandungan energi spiritualnya setidaknya 10 hingga 20 kali lebih besar. Bahkan beberapa batu spiritual kualitas terbaik bisa mencapai lebih dari 100 kali lipat. Lebih dari 2.000 batu spiritual ini, bagi Charlie, sudah merupakan angka astronomis yang benar-benar tak terbayangkan. Ia seperti seorang rakyat biasa yang sehari-harinya bahkan tidak menghabiskan 100 yuan, tiba-tiba mendapatkan kekayaan miliaran. Dengan begitu banyak energi spiritual di hadapannya, ia bahkan tidak tahu harus menggunakannya untuk apa. Walaupun energi dalam batu spiritual bisa diserap secara langsung. Dolar telah datang ke tempat ini, Charlie baru menyadari bahwa jika langsung menyerap energi dari batu spiritual, itu sebenarnya merupakan pemborosan besar. Karena batu spiritual lebih mirip dengan baterai berkapasitas tinggi dalam dunia para kultivator. Sebuah sumber energi universal, menggunakannya langsung untuk mengisi energi spiritual diri sendiri sebenarnya sangat tidak efisien. Ibarat sebuah generator diesel portabel yang bisa digunakan di mana saja, meskipun biaya listrik yang dihasilkannya sangat mahal per unit, dalam kondisi di alam liar atau tanpa listrik, ia bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Namun jika digunakan di rumah sebagai sumber energi utama, jelas sangat tidak ekonomis. Kegunaan terbesar batu spiritual seharusnya adalah untuk menggerakkan berbagai formasi dengan fungsi yang berbeda-beda. Dengan begitu, formasi tersebut dapat terus beroperasi meskipun tanpa kehadiran manusia. Selain itu, dibandingkan dengan baterai atau generator, batu spiritual memiliki keunggulan besar lainnya, yaitu tidak akan rusak atau mengalami penurunan tenaga atau daya. Ia tidak seperti baterai yang jika dibiarkan beberapa tahun akan kehabisan daya. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya dapat tersimpan selamanya. Itulah sebabnya formasi teleportasi ini bisa tetap beroperasi bahkan setelah melewati ribuan tahun. Charlie tak kuasa menahan desahan. Sayangnya, pemahamannya tentang formasi masih sangat terbatas. Sebagai sebuah metode kultivasi tingkat dasar, 9 kitab surgawi yang mendalam hanya mencatat sedikit formasi. Dan sebagian besar pun tergolong sederhana, seperti formasi yang digunakan dalam perintah petir dan pedang penembus jiwa. Sementara formasi yang lebih kompleks seperti formasi penyembunyian, formasi perlindungan, bahkan formasi teleportasi, sama sekali tidak memiliki catatan apapun. Namun, bagi Charlie, meskipun untuk sementara ia belum menguasai rahasia formasi tersebut, itu bukan masalah besar. Dengan adanya batu-batu spiritual ini, sama saja ia memiliki sumber daya kultivasi langka dalam jumlah besar. Selama batu-batu ini disimpan dengan baik, suatu saat nanti pasti akan ada waktu untuk menggunakannya. Untuk kultivasi sehari-hari serta pengisian energi spiritual, ia bisa kapan saja menggunakan formasi teleportasi untuk datang ke tempat ini. Tidak hanya energi spiritual di sini tak terbatas dan seolah tak akan habis, kecepatan kultivasinya pun akan meningkat secara drastis. Jika ia bisa melakukan pengasingan diri di sini untuk beberapa waktu, mungkin membuka istana Niwan pun bukan hal yang mustahil. Seandainya bukan karena ia teringat bahwa Lin Waner, Yun Ruge, dan Song Ruyu masih menunggunya di stasiun penelitian Nordik, Charlie bahkan ingin langsung berlatih tertutup di sini selama sebulan untuk merasakannya sendiri. Memikirkan hal ini, Charlie mulai mempertimbangkan dua hal. Pertama, apakah rahasia tempat ini perlu diketahui oleh orang lain? Kedua, jika jawabannya ya, apakah ia bisa membawa orang lain masuk ke sini? Berkaitan dengan pertanyaan pertama, satu-satunya orang yang terpikir olehnya saat ini yang bisa dipercayai tanpa kekhawatiran apapun hanyalah Lin Waner.
Rahasia sebesar ini, orang yang benar-benar bisa ia percayai sepenuhnya hanyalah Lin Waner. Kepercayaan ini bukan hanya soal apakah pihak lain bisa menjaga rahasia, tetapi juga apakah mereka mampu menerima kenyataan tersebut. Sebagai contoh, Xiao Churan. Terlepas dari fakta bahwa saat ini ia tidak diketahui keberadaannya, bahkan jika ia tidak pergi dan Charlie mempercayainya, menghadapi sesuatu yang begitu mengguncang dunia seperti ini, kemungkinan besar ia akan sulit untuk menerimanya. Adapun Yun Ruge dan Song Ruyu, meskipun keduanya sama-sama kultivator dan pasti tidak akan kesulitan menerima rahasia ini, Charlie tetap tidak berani mempercayai mereka 100%. Karena itu, Charlie dengan cepat menarik kesimpulan bahwa rahasia ini, untuk saat ini, hanya bisa dibagikan dengan Lin Waner. Jika ada kesempatan, ia juga ingin mencoba apakah ia bisa membawa Lin Waner masuk ke tempat ini. Adapun orang lain, untuk sementara lebih baik merahasiakannya terlebih dahulu, dan keputusan akan diambil nanti sesuai keadaan. Setelah itu, Charlie masih ingin melanjutkan penjelajahan ke lantai lain dari Menara Pagoda 4 sisi. Namun ketika ia mencoba keluar melalui jendela di sekeliling menara, barulah ia menyadari bahwa jendela-jendela itu juga memiliki penghalang tak kasat mata. Ia sama sekali tidak bisa menembusnya, sehingga tidak mungkin keluar dari menara lewat jendela. Selain itu, Charlie juga tidak tahu dirinya berada di lantai berapa. Ia hanya tahu bahwa di dalam menara ini tidak ada tangga naik turun maupun pintu keluar masuk, yang membuatnya semakin bingung. Saat datang tadi, ia dipindahkan ke sini oleh formasi teleportasi yang tiba-tiba muncul di Aula Sanxing. Namun 9 formasi teleportasi di sini semuanya terhubung ke lokasi di luar Antartika. Artinya, dari sini ia bisa pergi ke 9 tempat berbeda di berbagai benua dan negara, tetapi justru tidak bisa keluar dari Menara Pagoda 4 sisi ini sendiri. Ketika Charlie sedang kebingungan, tiba-tiba sebuah peta rincin muncul dalam benaknya. Peta itu menggambarkan seluruh kota bawah tanah ini, dan di dalamnya terdapat 18 formasi teleportasi yang ditandai dengan jelas. Setiap formasi teleportasi bahkan memiliki satu rangkaian mantra rumus batin yang sesuai. Melalui peta itu pula, Charlie akhirnya mengetahui bahwa Menara Pagoda 4 sisi memiliki total 9 lantai, dan setiap lantai memiliki satu formasi teleportasi. Selain itu, di bawah alun-alun juga terdapat satu formasi teleportasi. Bukan hanya itu, Aula Sanxing serta beberapa area publik penting lainnya di dalam kota juga memiliki formasi teleportasi. Yang membuat Charlie semakin terkejut adalah adanya satu formasi teleportasi yang terletak di permukaan tanah setinggi sekitar 1000 meter. Dengan kata lain, jika ia ingin meninggalkan Menara Pagoda 4 sisi dan keluar, ia tidak perlu kembali melalui jalur semula. Hal ini juga membuat Charlie menghela napas lega, karena pintu keluar untuk kembali berada di atas tebing setinggi puluhan sang. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tanpa bantuan artefak seperti pedang terbang, turun bukanlah hal sulit. Namun jika harus melompat naik puluhan zang sekaligus, tingkat kesulitannya masih sangat tinggi. Dapat dibayangkan bahwa para kultivator yang dahulu tinggal di tempat ini pasti memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Ketinggian seperti itu, bagi mereka mungkin bukan benar-benar seperti berjalan di tanah datar, tetapi setidaknya semudah menaiki tangga. Terlebih lagi, dinding batu tersebut dipahat sangat halus, hampir tidak ada titik untuk berpijak atau berpegangan. Untuk memanjat sedikit demi sedikit atau melompat naik secara bertahap hampir mustahil dilakukan. Jika tidak ada formasi teleportasi yang langsung menuju permukaan, kemungkinan besar harus membuat lubang-lubang pada dinding batu agar bisa dipanjat. Namun sekarang, semuanya menjadi jauh lebih sederhana. Charlie melafalkan mantra dalam hati, dan pada detik berikutnya, ia mendapati dirinya sudah berada di atas lapisan es di permukaan. Di sekeliling tubuhnya, terdapat cahaya keemasan yang menyelimutinya, seolah ia berada di dalam sebuah kubah transparan yang dipenuhi cahaya emas. Saat itu, sebuah pemahaman kembali muncul di benaknya, membuatnya langsung mengerti fungsi cahaya emas tersebut. Ternyata, formasi teleportasi ini berbeda dengan 9 titik teleportasi yang sesuai dengan Bagua. 9 titik itu hampir semuanya tersembunyi di dalam gua-gua pegunungan yang terpencil, dan gua-gua tersebut juga dilindungi oleh formasi.
Sehingga dengan kondisi lingkungan seperti itu, 9 titik teleportasi tidak akan terlihat oleh orang yang tidak mengetahui keberadaannya manakala seseorang baru saja berteleportasi. Namun, formasi teleportasi di lapisan es Antartika ini tidak memiliki perlindungan seperti gua. Oleh karena itu, cahaya emas ini sebenarnya merupakan mekanisme perlindungan. Selama berada di dalam cahaya tersebut, orang di luar tidak akan bisa melihat dirinya, bahkan tidak bisa melihat cahaya itu sendiri. Ini setara dengan sebuah lapisan isolasi. Setelah memastikan keadaan aman tidak ada risiko, dia bisa melangkah keluar dari cahaya itu, dan barulah pada saat itu dia benar-benar berada di lingkungan luar. Charlie melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa ini adalah tempat ia sebelumnya bertarung dengan Wu Bolin. Di sekitar sini, jangankan manusia, bahkan seekor pinguin pun tidak terlihat. Jelas tidak ada risiko terbongkar, sehingga ia langsung melangkah keluar dari cahaya emas itu. Setelah keluar, Charlie menoleh ke belakang, dan semua jejak sudah sepenuhnya menghilang. Namun ia tahu bahwa formasi teleportasi itu masih ada di sana. Selama ia berdiri di posisi tersebut dan melafalkan mantra dalam hati, ia bisa menuju salah satu dari 17 formasi teleportasi lainnya di kota bawah tanah itu. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Setelah mengingat dengan kuat lokasi ini, Charlie pun mulai menapaki kembali jalur yang ia lalui sebelumnya, bersiap kembali menuju stasiun penelitian Nordik.